Gimana ya kita harus pumping kalau memang si kecil terus-terusan DBF atau direct breastfeeding? Atau mungkin kita sedang bingung gimana caranya kita mau nyetok ASI sebelum kita kembali bekerja? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Thank you, Mama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya apakah semua ibu menyusui wajib pumping? Sebenarnya tidak. Kalau mama sudah yakin bisa mengosongkan payudara kira-kira setiap 2-3 jam sampai si kecil mulai MPASI, sebenarnya kita tidak wajib pumping. Kita akan menggunakan metode memerah ASI atau pumping untuk mengurangi nyeri payudara saat payudara kita terlalu kencang. Tetapi kita tidak wajib untuk rutin pumping setiap 2-3 jam. Terus kalau kita tidak pumping, apakah produksi ASI kita akan berkurang? Sebenarnya tidak. Yang penting kita selalu menyusui si kecil dengan posisi dan pelekatan yang benar. Posisi dan pelekatan menyusui yang benar akan menjamin pengosongan payudara yang benar-benar efektif. Selain posisi dan pelekatan, kita wajib memastikan anak kita benar-benar terbangun saat menyusui di payudara. Jangan sampai anaknya tertidur. Waktunya menyusu adalah waktunya menyusu, bukan waktunya tertidur di payudara. Kalau anak kita tertidur, yuk bangunkan lagi supaya kita nggak perlu pumping dan dia benar-benar bisa mengosongkan payudara. Transfer ASI-nya juga oke, dan kenaikan berat badannya juga pasti akan dijamin oke. Intinya produksi ASI tergantung supply dan demand. Kalau kita sering mengosongkan payudara dengan cara menyusui, berarti kita tidak perlu mengosongkan payudara dengan pumping. Kalau kita tidak menyusui dengan rutin, maka mau nggak mau kita harus pumping untuk mengosongkan payudara supaya kita bisa mempertahankan produksi ASI. Kalau anak kita terus-terusan DBF, bagaimana dong kita bisa nyetok ASI? Yang paling penting adalah kita mengutamakan kebutuhan si kecil. Jangan sampai anak kita belum menyusui, kita udah pumping duluan. Atau kalau contohnya anak kita tertidur, kita pumping, kemudian dia terbangun, ya terpaksa deh hasil pumpingan atau ASI perah tersebut harus kita berikan kepada si kecil. Jadi sekali lagi prioritas utama adalah kesehatan dan kenaikan berat badan anak kita. Kalau kita mau nyetok ASI, berarti kita wajib mengosongkan payudara setelah kita selesai menyusui. Kita menyusui kira-kira sekitar 15-20 menit, kemudian kita akan pumping untuk mengosongkan payudara. Dapatnya kan cuma sedikit, palingan cuma 15-20 mili. Kan nggak cukup. Kalau kita mendapatkan hasil pumpingan yang cuma sedikit, kabar baiknya adalah berarti anak kita bisa mengosongkan payudara kita dengan efektif. Berarti posisi dan pelekatannya sudah oke. Nggak apa-apa banget kalau kita cuma mendapatkan 15-20 mili, yaitu sisa ASI yang tidak dikosongkan oleh si kecil. Yang penting kita memiliki target buat diri kita sendiri. Contohnya kita ingin stok ASI sekitar 100-200 mili per hari, dan kita hanya mendapatkan kira-kira sekitar 15-20 mili per kali pumping. Nggak apa-apa banget, berarti kita harus pumping sekitar 5-10 kali per hari supaya kita bisa selalu stok sekitar 100-200 mili per hari. Kita bisa pumping sekitar 2-3 jam, tapi sekali lagi jangan sampai kita mengosongkan payudara sebelum menyusui si kecil. Jadi buat mama yang mau nyetok ASI sebelum bekerja, usahakan untuk mulai pumpingnya kira-kira sekitar 30 hari atau 1 bulan sebelum bekerja. Bayangkan 30 hari kali 200 mili per hari, kita udah dapat 6 liter sebelum kita mulai bekerja. Jadi aman dong, kita tetap bisa semangat untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Mama, jangan sampai kita melupakan hal dasar seperti pastikan asupan air yang cukup, pastikan istirahat yang cukup, pastikan makan kita juga cukup untuk memastikan produksi ASI yang cukup. Selain dari itu, kalau kita ingin meningkatkan produksi ASI, boleh kita mencoba metode power pumping. Untuk belajar lebih banyak lagi mengenai metode power pumping, boleh banget nih check out video kita di sini. Semangat terus Mama Papa.